Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli Soliha beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali bersama Miss Titin dalam video pembelajaran. Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Soli dan Soliha yang sudah ikut berdoa bersama Miss Titin. Semoga Allah beri kita semua kemudahan dalam belajar hari ini. Oke, sudah siap ya? Silahkan duduk yang rapi dan simak videonya dari awal sampai selesai ya. Happy watching! Perkembangan teknologi pangan Bahasa Indonesia Tema 7 Subtema 1 Kelas 3. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Ada keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Tidak hanya itu, Soli dan Soliha, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Banyak sekali hasil pangan yang dihasilkan dari pertanian, perkebunan, bahkan peternakannya. Nah, Soli dan Soliha, kekayaan alam ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 7. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana telah kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Jadi Soli dan Soliha, kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita tinggal di negara Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Sebelum ke materi, Miss Titin mau tanya dulu nih. Kalian pernah gak makan yogurt? Atau minum susu? Iya, pasti pernah ya. Nah, kalau makan tempe, bagaimana? Apakah Soli dan Soliha pernah makan tempe? Pernah juga ya? Bagaimana dengan roti? Apakah Soli dan Soliha pernah makan roti? Wah, pasti pernah juga ya. Nah, kemudian keju. Soli dan Soliha pasti pernah makan keju juga ya. Nah, Soli dan Soliha, tahukah kalian makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan? Di sini ada yang sudah tahu belum ya? Pangan itu apa sih? Iya, pangan atau kita sebut dengan makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan. Sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya berasal dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang melimpah tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut akan mudah membusuk, sehingga jika sudah membusuk, kita tidak bisa lagi mengkonsumsinya.
Wah, sangat mubazir ya Soli dan Solihah jika sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. Lalu, apa ya yang harus kita lakukan? Apakah Soli dan Solihah tahu? Iya, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan? Apa itu teknologi pangan? Apakah Soli dan Solihah tahu? Iya, betul sekali. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak mudah membusuk. Bagaimana ya cara mengolah hasil pangan? Iya, cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan adalah yang pertama, kita bisa melakukan pengawetan. Nah, kemudian setelah tahap pengawetan, kita bisa melakukan tahap pengemasan. Nah, Soli dan Solihah perlu diketahui bahwa tahap pengemasan ini adalah tahap yang sangat penting. Ini dapat menentukan seberapa lama makanan tersebut bisa bertahan. Nah, tahap selanjutnya yaitu penyimpanan. Setelah dikemas, olahan dari hasil pangan tersebut disimpan pada area tertentu. Manfaat teknologi pangan. Apakah Soli dan Solihah tahu apa ya manfaat teknologi pangan? Iya, betul sekali. Yang pertama, manfaatnya yaitu membuat makanan menjadi lebih awet sehingga tidak mudah membusuk. Manfaat yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. Yang ketiga, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan. Seperti pada yogurt, susu, itu pastinya lebih awet dan praktis jika disimpan dalam suatu kemasan. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya yaitu dapat mengurangi sisa bahan pangan sehingga tidak ada hasil pangan yang mubazir ya, tidak mudah membusuk serta terbuang sia-sia. Kemudian yang kelima, meningkatkan kreativitas bagi produsen pembuat makanan olahan. Nah, apakah Soli dan Solihah mengetahui manfaat teknologi pangan yang lainnya? Iya, jika mengetahui manfaat teknologi pangan yang lainnya, silahkan ya menuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Nah, Soli dan Solihah, berikutnya ada beberapa contoh hasil teknologi pangan. Yang pertama, hasil teknologi pangan yang dihasilkan dari tumbuhan. Ada singkong. Nah, hasil teknologi pangannya bisa berupa keripik singkong atau tepung tapioka. Kemudian ada jagung. Hasil teknologi pangannya ada tepung maizena, ada popcorn. Kemudian kedelai. Hasil teknologi pangannya ada tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Berikutnya adalah kelapa. Nah, kelapa ini hasil teknologi pangannya bisa berupa santan, nata de coco, atau minyak kelapa. Selanjutnya sayuran. Nah, sayuran ini bisa kita olah menjadi asinan dan keripik, misalnya keripik bayam. Kemudian padi. Padi ini dapat kita olah menjadi beras. Selanjutnya buah-buahan. Nah, biasanya hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan biasanya dibuat menjadi selai, jus, atau manisan buah-buahan. Selanjutnya, hasil teknologi pangan yang berasal dari hewan. Tentunya hewan peternakan ya, Soli dan Solihah. Di
Di sini ada ikan. Hasil teknologi pangannya bisa berupa minyak ikan, bakso ikan, dan sarden. Kemudian ada sapi. Nah, sapi ini hasil teknologi pangannya bisa kita olah menjadi kornet, sosis, atau bakso. Kemudian susu sapi. Susu sapi ini hasil teknologi pangannya bisa berupa susu, keju, yogurt, dan mentega. Kemudian ada ayam. Nah, ayam ini hasil teknologi pangannya bisa menjadi bakso atau sosis. Kemudian ada telur bebek. Telur bebek ini bisa diolah menjadi telur asin. Alhamdulillah sholih dan sholihah, kita sudah mengetahui bersama-sama mengenai perkembangan teknologi pangan. Nah, sekarang sholih sholihah saatnya berlatih ya. Silakan sholih sholihah baca teks pada buku tema 7 halaman 51 sampai 52. Teksnya seperti pada gambar di samping ya. Judulnya Cara Membuat Tempe. Selanjutnya, sholih sholihah lengkapi ya kalimat pada buku siswa halaman 53 seperti pada gambar di samping. Ingat, selesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Lalu dokumentasikan dalam bentuk foto. Kemudian upload tugasnya ke Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi walasnya masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Semoga sholih dan sholihah dapat memahami dengan baik ya. Kita tutup dengan membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.